Mystery Seekers, ini adalah episode mencekam hasil pengungkapan mitos keangkeran sebuah gedung perkantoran beraura kelam di Jakarta Barat yang memiliki reputasi menakutkan. Sebelumnya Erik dan Ki Bajra telah melakukan penelusuran bersama serta memetakan keberadaan makhluk-makhluk astral di area gedung ini. Bunker terisolasi yang digenangi air sejak puluhan tahun dicurigai sebagai pusat kegaiban di sini. Selain itu, terdapat aula yang belakangan terdeteksi tim sebagai salah satu pusat keangkeran di gedung terbengkalai ini. Disinilah Erik melakukan penyelidikan mendalam lewat sesi solo explore-nya. Bagaimanakah akhir dari investigasi si dokter hantu? Mystery Seekers, kita ikuti bersama. Anak kecil! Apa ada anak kecil di sini? Hilang. Ghost detektor nggak nunjukin apa-apa lagi, teman-teman. Oke. Gue akan mengakhiri sesi Ghost Box atau Spirit Box ini. Terima kasih kalau kalian bisa berinteraksi dengan gue. Gue akan menganalisa audionya dan kita akan lihat apa yang bisa gue dapat dari audio ini. Mystery Seekers, selain menginvestigasi lewat mata batin supranatural dan solo explore Erik, Ki Bajra Aji Satya juga melakukan demonstrasi summoning gaib atau dikenal dengan pemanggilan hantu. Metode ini dilakukan lewat perantara mediumisasi dan targetnya adalah kuntilanak hitam. Ki Bajra, tolong dong dikasihin pengertian ke kita yang awam. Ini karena sesi baru, belum pernah ada sebelumnya, Ki Bajra. Dan tadi yang disebut dengan summoning, dan yang kedua adalah conjuring. Apa penjelasan dari masing-masing kata tersebut, Ki Bajra? Silakan. Jadi gini, kalau untuk kita ngomongin summoning ya, summoning itu kan berarti secara harfiah pemanggilan ya. Itu adalah kita berada di lokasi yang terkenal angker dan kita akan memanggil satu sosok yang menarik, yang cukup menarik. Dimana untuk kali ini kita akan melakukan satu, summoning terhadap kuntilanak hitam. Kedua, akan dilakukan conjuring. Apa itu conjuring? Conjuring itu adalah prosesi memasukkan atau menempelkan tali jiwa antara sang makhluk, sang entitas yaitu kuntilanak hitam kepada, ada di sini ada Mas Baby di sini dengan ada satu vesselnya atau satu tempatnya yang akan dijadikan tanda kutip rumahnya ya, kosannya. Itu ada di sini. Kita sudah menyiapkan itu dan nanti akan dilakukan prosesi ritualnya. Mas Baby, motivasinya apa nih, Mas Baby? Kalau misalnya ikut kayak ginian, emang seneng sama dunia mistis atau bagaimana? Emang hobi aja, penasaran ya. Oke. Mystery Seekers, demonstrasi summoning ini dilakukan dengan kondisi area gelap gulita. Kami merekamnya dengan kamera infrared night vision. Sementara Erik pun memantaunya lewat kamera thermal dari kejauhan. Lihatlah apa yang terjadi. Oke. Bentar, di sini. Sebelum apa yang dinyalain, masukin dulu. Sebentar, kenalan dulu.
ya, kuntilanak hitam ya di sini ya. Mystery Seekers, tim kabar misteri pun tak ketinggalan melakukan metode Ghost Photo Blitz, metode perekaman wujud astral melalui kamera foto. Di lokasi seluruh area perkantoran horor 3 lantai dengan bunker terisolasi ini, tim kabar misteri panen penampakan yang diduga makhluk astral setempat. Termasuk terfotonya sosok siluman buaya dan sang penguasa, Ratu Ular Titisan Nyi Blorong. Perhatikan rangkaian foto-foto berikut ini. Pada Ghost Photo Blitz pertama, kami mendapatkan sosok yang kami duga sebagai perwujudan genderuwo. Sementara pada Ghost Photo Blitz kedua, kami mendapatkan satu foto yang kami duga mengandung wujud siluman buaya. Foto ini awalnya gelap seperti ini. Namun saat sudah mengalami perubahan cahaya dan kontras, kami mendapati sosok seperti buaya dengan tubuh zigzag memanjang seperti tubuh naga. Sementara itu Mystery Seekers, target utama pembuktian kami malam itu yakni Ratu Ular Titisan Nyi Blorong, kami menduga pun sukses tertangkap di foto ini. Perhatikan sosok tubuhnya putih melesat dari dalam air, di mana wajahnya tampak bias memerah dengan mulut menganga dengan lidah menjulur panjang, seolah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap kehadiran kami. Dalam foto ini juga tertangkap makhluk kurus memanjang vertikal tengah memperhatikan kami. Mystery Seekers. Sementara foto-foto lainnya juga mengandung objek-objek yang kami duga perwujudan makhluk mistis yang masih belum sempurna perwujudannya. Perhatikan. Coba Jrah. Gimana? Oke. Dari Ki Bajra dan Mystery Seekers. Setelah gue melakukan satu sesi sendiri di dalam aula, sangat menarik, Ki. Wow. Karena pertama, night vision dan thermal kamera yang gue pakai merekam pada saat yang bersamaan. Bareng. Oke. Dan setelah itu, pada saat akhir sesi, ternyata night vision ini tidak merekam. Seperti ada gangguan elektromagnetik mungkin atau apalah itu yang membuat night vision gue nggak berfungsi di dalam. Nggak berfungsi ya. Tapi gue dapat footage dari thermal kamera, Ki. Oh iya. Nggak cuma itu aja, kamera depan juga menangkap fenomena yang luar biasa di dalam sana tadi. Oh. Pertama, di dalam sana spirit box yang gue pakai respon akan setiap pertanyaan yang gue kasih. Wih. Tektokan terus ya. Masalahnya, Ki, sangat banyak suara sampai gue juga bingung yang mana yang harus gue respon. Iya, karena rame kan di dalam. Betul, sangat rame. Dari suara orang besar, suara orang menangis, bahkan suara anak kecil, semua tertangkap pada kamera kita. Oke, Ki, satu hal yang belum kita telusuri adalah apa yang ada di bunker Mystery Seekers. Mungkin di episode selanjutnya kita akan kembali lagi ke tempat ini, Ki. Oh, ya? Kita akan analisa dulu suara apa yang gue dapat dari spirit box. Ya. Mungkin mereka berusaha untuk berkomunikasi. Ya. Dan pastinya kita akan kembali untuk mengeksplorasi apa yang ada di dalam bunker. Tapi perlu diingat, ini energinya bukan sembarangan ya, dalam artian karena ini suatu sarang, dalam artian kalau selain kita gitu ya, siapapun yang mencoba untuk ke dalam itu tolong sopan santunnya dijaga, tolong tidak berkata kasar lah, dan juga apalagi sampai buang air sembarangan di sini tuh sangat tidak direkomendasikan, karena ini ibaratnya levelnya itu lebih berat di bunker daripada yang di sini. Jadi perlu persiapan yang lebih kompleks lagi. Lebih kompleks dan lebih matang juga. Lebih matang juga. Gitu. Pesan yang sangat baik untuk teman-teman explorer mungkin, bahwa bagaimanapun juga kita harus menghormati dan menjaga bersih ya, Ki ya. Tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini. Ya. Ki Braja, terima kasih banyak untuk hari ini. Ya.
Sama-sama. Kita banyak memiliki pengetahuan lebih di malam hari ini. Dan pengalaman. Dan pengalaman juga. Iya. Sampai bertemu di episode selanjutnya, Ki Braja. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Mystery Seekers, sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Memang betul, kita hari ini berhasil untuk mengungkap fakta yang tak kasat mata. Apa yang bisa kita dapati nantinya, semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk Mystery Seekers semuanya. Saya Erik, Dokter Hantu, bersama tim Kabar Misteri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mystery Seekers, demikian hasil investigasi kabar misteri di komplek gedung kantor horor terbengkalai bereputasi menakutkan ini. Semua bukti audiovisual telah kami hadirkan yang menyimpulkan bahwasanya gedung ini memang menyeramkan dan patut dihindari. Namun kami kembali lagi melakukan investigasi mendalam di area bunker terisolasi puluhan tahun lamanya ini. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Kami sukses mengungkap sosok si Ratu Ular yang diduga titisan Nyi Blorong. So Mystery Seekers, siapa sebenarnya sosok Ratu Ular penunggu bunker horor komplek kantor ini? Benarkah Ratu Ular ini titisan Nyi Blorong? Bergabunglah kembali bersama kami pada episode selanjutnya di Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata.